Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema 7 kepemimpinan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi pubertas. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu apa itu pubertas? Pubertas adalah tahapan perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan mengalami perubahan fisik dan tingkah laku. Perbedaan fisik laki-laki sebelum dan sesudah masa pubertas. Nah, ini adalah perubahan sekunder ya anak-anak, yaitu perubahan fisik yang bisa kita lihat sebelum masa pubertas dan sesudah masa pubertas. Sebelum masa pubertas pada laki-laki, yang pertama, rambut halus pada ketiak dan sekitar kelamin belum tumbuh. Jakun belum tumbuh, suara belum melengking, kumis, jambang, dan janggut belum tumbuh. Dada belum bidang, keringat belum banyak. Sesudah masa pubertas, rambut halus pada ketiak dan sekitar kelamin sudah tumbuh. Jakun sudah tumbuh, suara sudah melengking, kumis, jambang, dan janggut sudah tumbuh. Dada sudah membidang atau berotot ya. Keringat semakin banyak. Perbedaan fisik perempuan sebelum dan sesudah masa pubertas. Yang pertama, sebelum masa pubertas adalah rambut halus pada ketiak dan sekitar kelamin belum tumbuh, payudara belum membesar, pinggul belum membesar, suara belum melengking, belum tumbuh jerawat, keringat belum banyak. Sesudah masa pubertas pada perempuan, yang pertama, rambut halus pada ketiak dan sekitar kelamin sudah tumbuh. Payudara sudah membesar, pinggul sudah membesar, suara menjadi melengking, mulai muncul jerawat, keringat sudah banyak. Nah, ini adalah perubahan sekunder pada masa pubertas ya, pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki dan perempuan, selain mengalami perubahan sekunder, juga mengalami perubahan primer. Contohnya seperti ciri perubahan primer pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada laki-laki akan mengeluarkan sperma. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah aktif. Yang kedua, ciri primer pada perempuan adalah menstruasi, di mana pada awal mulanya diproduksi oleh sel telur. Nah, ini adalah perubahan primer ya, berarti kita sudah mengetahui bahwa pada masa pubertas akan mengalami perubahan sekunder, yaitu secara fisik, dan juga mengalami perubahan primer. Cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Kita juga harus paham ya bagaimana cara kita menyikapi ketika kita sudah mengalami masa pubertas. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. 3. Hati-hati bergaul dengan lawan jenis. Hati-hati ya bergaul dengan lawan jenis karena organ reproduksi kita sudah aktif pada masa pubertas. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Ingat ya anak-anak, ketika kamu menonton televisi ataupun melihat di YouTube, perhatikan bahwa kita harus memilih bacaan atau tontonan yang sesuai dengan umur kita. Ingat, biasanya di televisi ataupun di handphone, di YouTube, buku ya, itu pasti ada keterangannya. Ketika ada keterangannya 18 tahun plus, berarti kalau usia kamu belum 18 tahun ke atas, kamu belum boleh membaca buku atau menonton tayangan tersebut. Ya, hati-hati ya. Sekarang banyak sekali tayangan-tayangan yang 18 tahun ke atas, tetapi kamu bisa menontonnya. Kamu juga harus pandai-pandai memilih ya, harus dengan bimbingan orang tua. Yang kelima, rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Ingat ya anak-anak,
harus rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Contohnya kita beragama Islam, kita harus rajin sholat 5 waktu dan rajin membaca Al-Quran. Semoga kamu bisa menyikapi masa pubertas kamu dengan baik ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya, menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi pada masa pubertas. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari bahan katun karena bersifat menyerap keringat. Gantilah pakaian dalam sebanyak 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Ingat ya anak-anak, karena kita sedang mengalami masa pubertas, kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Karena ketika kita mengalami masa pubertas, seperti contoh tadi, keringat kita akan lebih banyak. Makanya kita juga harus rajin-rajin mengganti pakaian dalam ataupun pakaian yang sudah basah ya, yang sudah tidak nyaman kamu pakai, banyak keringatnya, harus kamu ganti. Kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil, gunakan air bersih. Setelah bersih, keringkan dengan handuk atau tisu. Ya, biasakan setelah buang air kecil ataupun buang air besar, kita harus membersihkan dulu. Ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut yang kamu pakai terasa lembab, gantilah minimal 4 kali sehari. Biasakan kalau kamu habis buang air kecil, ya, kalau pembalut itu sudah penuh, kamu segera menggantinya. Dan untuk laki-laki juga ini sering sekali yang ibu dengar ya, bahwa laki-laki itu sering sekali mengganti pakaian dalamnya hanya 1 hari 1 kali. Ya, biasakan ya, pagi salin, sore pun salin. Selain menjaga kebersihan alat reproduksi, kita juga harus menjaga kebersihan badan. Karena pada masa pubertas, hormon meningkat yang menyebabkan kelenjar keringat dan kelenjar minyak aktif. Menjaganya dengan mengganti pakaian setelah berolahraga, mandi dengan bersih, mengganti pakaian 2 kali sehari, dan mencuci muka agar tidak menimbulkan bau badan dan berjerawat. Ya, rajin-rajin ya mengganti pakaian ketika pakaian kita sudah kotor. Biasanya kamu itu kalau setelah berolahraga berkeringat, nah itu sering sekali tidak mengganti pakaian sampai pakaiannya kering. Nah, nanti bisa menimbulkan bau badan dan berjerawat dan gatal-gatal. Terima kasih, sampai jumpa anak hebat.